Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, hari Ahad, Juli 2020, Bapak mengajar sosiologi, yaitu bab 1, menerangkan tentang materi sosiologi, fungsi dan peran sosiologi. Nah, apa sih yang terdapat dalam materi kali ini, yaitu tentang tujuan pembelajaran, peta konsep, pengantar, dan materi. Nah, yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran, para siswa diharapkan mampu untuk menjelaskan hakikat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, mengidentifikasi gejala sosial, menjelaskan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan, menyimpulkan fungsi sosiologi dalam mengkaji berbagai gejala sosial yang terjadi di masyarakat, memperdalam nilai agama yang dianut dan menghormati agama lain, mensyukuri keberadaan diri dan keberagaman sosial sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa, merespon secara positif berbagai gejala sosial di lingkungan sekitar. Nah, setelah tujuan pembelajaran yaitu ada peta konsep. Peta konsep fungsi dan peran sosiologi itu mencakup yang paling kiri itu hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Yang di kanannya gejala sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat, meliputi pengertian gejala sosial, karakteristik gejala sosial, bentuk dan jenis gejala sosial. Nah, selanjutnya yaitu fungsi dan peran sosiologi. Fungsi dan peran sosiologi dalam mengkaji gejala sosial di masyarakat itu ada 4. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan, metode ilmiah, hubungan sosiologi dengan ilmu lain, peran dan fungsi sosiologi. Apa sih sosiologi itu? Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial, yaitu meliputi ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, dan lain sebagainya. Itu menurut Bidrim A. Sorokin. Sebagai bagian dari ilmu sosial, objek kajian sosiologi adalah masyarakat. Tentunya sosiologi itu berhubungan dengan masyarakat. Nah, materi kali ini yang pertama yaitu yang paling kiri tadi, hakikat manusia sebagai makhluk individual dan sosial. Apa sih manusia sebagai makhluk individual? Yaitu manusia pada dasarnya itu memiliki kepribadian yang unik, memiliki penampilan fisik, kemampuan, kebutuhan, perasaan, dan sikap yang berbeda dengan sesamanya. Kata individu dalam konsep manusia menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang otonom. Sebagai makhluk yang otonom, manusia memiliki kebebasan dalam menentukan pilihannya dan bertanggung jawab atas pilihannya tersebut. Nah, setelah makhluk individual, yaitu manusia sebagai makhluk sosial. Nah, tentunya manusia itu tidak lepas dari sosialisasi di masyarakat, yaitu menurut Aristoteles, manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Dia tidak akan memperoleh keutamaan dan tidak akan menjadi baik jika tidak mempunyai teman dan terasing di masyarakatnya. Tentunya kita itu harus bisa menjadi makhluk sosial. Nah, setelah itu ada gejala sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat, yaitu menurut Paul B. Horton and Sheehan, kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tersebut, mempunyai kebudayaan sama, serta melakukan sebagian besar kegiatan di kelompok manusia tersebut. Nah, seperti kalian tuh berhidup di masyarakat di desa kalian, tentunya kalian termasuk seperti ini. Gejala sosial yang adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara oleh manusia, baik secara individu maupun secara kelompok. Gejala sosial antara lain yaitu mencakup gejala ekonomi, gejala politik,
gejala budaya, dan gejala moral. Nah, seperti ini bentuk dan jenis gejala sosial menurut Fritz Sorokin, yaitu gejala sosial secara sosial religius, yaitu gejala sosial tentang agama, antara agama satu dengan yang lain tentunya ada gejala, yaitu gejala sosial ekonomi, yaitu perekonomian dunia maupun perekonomian yang ada di desa. Gejala politik tentunya kalian sudah tahu bagaimana politik ada unsur konflik, dan gejala sosial hukum. Nah, manakala gejala hukum sosial ini banyak sekali ditemukan di negara kita tercinta ini, di Indonesia. Bahwasanya negara kita ini yaitu hukumnya tumpul ke bawah, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, yang selanjutnya, fungsi dan peran sosiologi dalam mengkaji gejala sosial di masyarakat. Dalam ilmu sosiologi, teori-teori sosiologi mengacu pada upaya untuk memberikan penjelasan sistematis dan khususnya terhadap gejala sosial. Tahap akhir dari penjelasan sosiologi atas gejala sosial itu menjelaskan mengapa sih para pelaku yang terlibat dalam gejala sosial itu berlaku sedemikian sehingga gejala sosial itu dapat terjadi. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya sosiologi dan pengetahuan umum. Sosiologi itu memiliki perbedaan dengan pengetahuan umum pada dua hal penting, yaitu para sosiolog menggunakan imajinasi sosial. Ketika melihat rutinitas kehidupan sehari-hari, para sosiolog melihat lewat cara pandang yang berbeda. Para sosiolog melihat bukti-bukti dari suatu isu sebelum membuat kesimpulan. Jadi sosiolog itu tentu sangat berhati-hati dalam membuat kesimpulan. Nah, selanjutnya sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Nah, ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yaitu bersifat empiris. Empiris itu seperti apa sih, Pak? Yaitu berdasarkan dari hasil observasi atau pengamatan. Sosiologi bersifat teoritis, yaitu berusaha menyusun abstraksi dari hasil observasi. Setelah dari hasil pengamatan itu disimpulkan, seperti itu. Sosiologi bersifat kumulatif. Bersifat kumulatif itu seperti apa sih, Pak? Yaitu tentang disusun berdasarkan teori-teori yang sudah ada sebelumnya, dalam arti memperbaiki, memperluas, dan memperhalus teori-teori lama, yaitu tentang up to date dalam hal teori. Tentunya masalah pada zaman kerajaan, pada zaman Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, dan era sekarang itu berbeda dalam pandangan atau teori, seperti itu. Selanjutnya, sosiologi bersifat non etis, tidak mempersoalkan baik buruk suatu fakta, tapi membicarakan fakta-fakta tersebut secara analitis. Itu berdasarkan tentang analisa. Objek kajian sosiologi di masyarakat yaitu berasal dari kata Arab musyara, artinya bersama-sama. Menurut Selo Sumarjan, bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Seperti itu. Unsur-unsur yang terkandung dalam istilah masyarakat ada 4. Sejumlah manusia yang hidup bersama dalam waktu yang relatif lama. Nah, seperti kalian pada tetangga, yaitu hidup bersama dan dalam waktu yang lama. Memiliki sistem komunikasi dan peraturan bersama. Ya, tentunya dalam suatu daerah tentunya
punya sistem atau peraturan dalam komunikasi seperti sopan santun, dan tentunya ada peraturan utama seperti kita bicara kepada mbah kita atau kepada yang lebih tua dalam lingkungan desa ini, ya ada pasor seperti itu, nggih mboten, seperti itu. Merupakan suatu kesatuan, menimbulkan budaya di mana setiap anggota masyarakat merasa dirinya masing-masing terikat dengan kelompoknya. Ya tentunya ya seperti itu, manusia itu sebagai makhluk sosial. Dalam mempelajari masyarakat sebagai objek kajian, sosiologi merupakan studi atau pembelajarannya dalam hal-hal berikut, yaitu hubungan timbal balik antara manusia satu dan manusia lainnya, hubungan antara individu dan kelompok, hubungan antara kelompok yang satu dan kelompok lainnya, proses yang timbul dari hubungan-hubungan tersebut dalam masyarakat. Nah, tentunya setelah ada yang tadi nih, dalam hubungan itu ada metode ilmiah. Metode ilmiahnya itu apa saja? Yaitu dengan metode kualitatif atau biasa disebut penelitian ini subjeknya tidak dapat diukur. Metode kuantitatif, yang pertama itu kualitatif, yang kedua kuantitatif. Kuantitatif itu mengutamakan keterangan berdasarkan angka-angka atau gejala yang diukur dengan skala, indeks, tabel, dan uji statistik. Perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif itu terdapat dalam subjeknya. Kalau kualitatif itu subjeknya itu tidak dapat diukur atau tidak mengutamakan angka. Kalau kuantitatif itu berdasarkan dengan angka-angka. Hubungan sosiologi dengan ilmu lain. Tentunya sosiologi itu berhubungan dengan ilmu lain. Apa itu, Pak? Yaitu perilaku manusia. Maka sosiologi berhubungan erat dengan keseimbangan humaniora lainnya. Misalnya sejarah, psikologi, antropologi, ekonomi, politik, geografi, dan ilmu sosial lainnya. Peran dan fungsi sosiologi. Nah, tentunya fungsi sosiologi itu untuk pembangunan. Pembangunan apa? Yaitu memberikan data sosial yang diperlukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun penilaian pembangunan. Itu untuk pembangunan. Dan sedangkan untuk penelitian, yaitu akan diperoleh suatu rencana penyelesaian masalah sosial yang baik. Peran sosiologi itu apa, Pak? Yaitu sosiologi sebagai ahli riset. Riset itu penelitian. Bagi kalian yang belum tahu riset, yaitu artinya penelitian. Sosiologi sebagai konsultan kebijakan. Sosiologi sebagai praktisi. Praktisi itu ilmu sosiolog dipraktikkan kepada dalam masyarakat. Sosiolog sebagai guru atau pendidik. Ya, kalau sosiolog sebagai guru atau pendidik seperti saya. Saya cukupkan untuk materi pagi ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di bawah. Semoga pagi kali ini kita diberikan kesehatan dan kelancaran dalam belajar materi kali ini. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan dan memahami tentang materi kali ini. Saya ucapkan terima kasih, dan Bapak mohon kalian
bisa belajar dengan giat ya. Sekian dari Bapak, apabila ada salah dan kurangnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.